Siri dan Pace. Di Makatan Dain Sibali, dua anak bangsawan bertemu tanda darah yang mengalir di nadi mereka, berasal dari dua keluarga yang saling menuntut harga diri. Dari sini, kisah darah Siri dimulai. Tahu tidak itu Rifan Laja, anaknya Karen Laja yang katanya masih dengan sama keluarga. Katanya waktu keluarga kalian berselisih dulu sampai ada yang luka-luka. Si Rifan itu keras mulai. Rifal, kalau dia itu mulai anaknya Karen Laja. Dulu tetanya pernah kebut ke tamu, tapi untungnya masih bisa selamat. Ale, kalau kamu datang untuk berbicara, berbicaralah. Tapi kalau mau datang untuk bertarung, saya tidak lari. Kenapa kamu sebar cerita itu dan kamu permalukan saya? Itu bukan cerita, itu fakta. Dan semua orang sudah tahu. Kau buat saya malu. Itu tinggal paling dalam. Kalau kau salah, terimalah. Jangan marah pada saya. Kau mau? Ini bukan akhir. Ini adalah dendam yang panjang. Dia duduk di sini, di sana yang dulunya berlumuran darah. Sudahlah Rifat, dendam orang tua bukan warisan untuk kita. Kau tidak paham, Amar. Siri keluarga tidak bisa dilupakan begitu saja. Terus kau mau apa? Saya akan datangi dia. Kau boleh ngalir kau? Kalau iya kenapa? Asal kau tahu boleh, keluargamu punya banyak hutang, tapi bukan hutang uang, melainkan hutang kehormatan. Bicaramu kayak terlaluan, Rifal. Saya hanya bicara fakta. Sudah, jangan ada perdebatan di antara kita. Kalau kau datang ke sini cuma untuk mengungkit masa lalu, kau tidak lebih dewasa dari bayangan keluargamu sendiri. Jangan bicaramu boleh. Kau kira keluarga aja takut? Saya tidak peduli siapa yang takut, tapi saya tidak akan pernah tunduk sama siapapun. Baik, saya akan tunggu kau di pantai menghindar. Oke? Kita lihat siapa yang lebih punya siri. Dan jangan salahkan saya kalau sirimu yang hancur di sana. Dan di Mangendara, darah kembali tumpah, bukan karena perang yang menyalak, tapi hati yang tak diterima. Laut menyimpan rahasia, angin menghafal nama yang hilang. Siri kembali menuntut, Pace kembali terluka, dan kebencian berubah menjadi cinta. Di mana mini mulai nih sama Cahaya? Mungkin masih di jalan nih. Tapi kalau saya harus memangnya kenapa? Karena saya tidak mau kejadian di masa lalu terulang kembali. Memangnya apa yang terjadi di masa lalu? Dulu Karen Laja pernah kebut Karen Laja, dan di sana Lalo dan Rifal menyaksikan secara langsung. Makanya Lalo dan Rifal sampai sekarang benci sekali sama Bulai. Ternyata peristiwa di masa lalu setragis itu ya. Saya saja tidak menyangka. Apalagi saya. Itu sana Bulai sama Cahaya. Itu sana anak. Maaf na teman, baru datang soalnya tadi banyak kerjaan. Tidak apa-apa Cahaya. Kenapa kau datang ke sini Bulai? Memangnya kenapa? Saya datang ke sini untuk temui Rifal Laja dan Lalo. Weh, itu Bulai sama teman-temannya.
ternyata kau betul-betul datang ke sini, Bunda. Saya kira kau cuma bisa bicara di alun-alun. Saya tidak pernah mundur dari janji, apalagi hanya dari tantangan laki-laki yang cuma bicara tentang nama keluarga. Sudahlah Bulai, jangan lalu. Dan ya, benar saja, darah kembali tumpah. Amar terluka saat mencoba menyelamatkan Bulan. Lalu kau saja saya, berani sekali kau. Bulai, kupastikan kau akan menyesal. Dari kejadian ini, Lalo semakin murka karena Amar bagian dari keluarga Laja justru menyelamatkan Bulaing, putri dari keluarga Karengale. Namun di sisi lain justru timbul perasaan, ya, perasaan rival pada Bulaing. Akankah ada cinta di antara mereka? Bulaing, jujur saya masih merinding kalau ingat pisau itu hampir kena kau. Saya tidak apa-apa, saya cuma sedikit kaget, tapi untung ada Amar yang tahan pisaunya. Syukurlah tidak sampai kena kau. Mengendara itu seperti medan perang kemarin. Saya kan sudah peringatkan untuk tidak datang, tapi kau keras kepala. Sudah melupakan Mi, yang penting Bulaing tidak apa-apa Ji. Assalamualaikum. Kenapa ke sini, Tika? Jangan Miguel, saya kesini bukan untuk kau, tapi untuk Bulai. Sebenarnya kenapa kau gantikan Nisa untuk duduk di situ? Kamu aja juga duduk. Saya juga mau duduk. Kata tempat dudukku ini. Tidak ada jelu kata Bulaing. Sebenarnya andai tidak ada Amar, pasti saya terluka, tapi untung ada Amar yang selamatkan saya. Jadi gak apa-apa jadi ini Bulai. Tidak apa-apa Ji, saya hargai kedatangan kalian, tapi karena sekarang lagi perkumpulan cewek-cewek, jadi pintu keluarnya ada di sana. Kalau begitu, pamit ngapain Bulaing? Iya. Minta juga saya pala deh. Kau Nisa, jangan pulang lama di sini lah. Bulaing mau bertanya. Bertanya, Sebenarnya kau dan Agus ada hubungan apa? Maksudmu berbicara begitu? Kamu tidak tahukah itu Agus kakaknya Nisa dan dia bersepupu sama Bulaing? iya kak, kenapa kita tidak tahu? Iya, saya juga baru dengar hal itu. Berarti pertemanan kita tidak sedekat itu. Sebenarnya bukan pertemanan kita yang tidak dekat, tapi terpaksa memang baru pulang kuliah dari luar kota, jadi dia jarang terlihat. Jujur, kami kecewa dengan hal ini. Kami semua sangat kecewa. Itu urusan keluarga mereka. Terserah kalian mau bilang apa. Saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau begitu pamit, mak juga nah. Hati-hati Kina. Waalaikumsalam. Kak, lihat Isa ada di sana. Ada Bulaing sama teman-temannya. Iya Pak, kenapa bisa dia ada di sini? Nggak tahu, kenapa saya ditanya? Tunggu dulu di sini lah, bawa dulu ke sana. Apa ke sana? Jangan-jangan kita menyimpan perasaan dengan dia. Itu bukan urusan anak kecil. Lalu, saya mau ingatkan kau, jangan terlalu keras jadi orang. Itu mau bilang begitu apa? Tidak bermaksud apa-apa, tapi emosi bisa mengubah segalanya. Kalau begitu, kedepannya saya akan berusaha lebih tenang. Bukannya itu Sita adiknya Ripal? Mana? Tunggu dulu, ada telepon. Bulai, Ada apa kau datang ke sini? saya cuma mau bicara sama kau.
Kalau kau datang cuma untuk tambah masalah, mending kau pergi dari sini. Saya kesini cuma untuk bicara baik, bukan untuk menambah masalah. Terus kamu apa? Saya mau ajak kau ke tepi pantai untuk bicara sebentar. Mending kau pulang saja, Rifan. Sudahlah Nisa, biarkan mereka bicara berdua. Betul itu. Betul itu. Apa salahnya bicara baik-baik? Baik, kalian boleh pergi, tapi jangan sampai kalian buat masalah. Maaf nah, saya harus pergi karena ada urusan. Oh iya Kanda, hati-hati di jalan. Oke. Kau kesini sama siapa? Saya kesini sama Kak Rifan. Ripal sekarang di mana? Dia pergi tidak tahu kemana. Pergi jalan-jalan deh. Kemana? Dimana aja yang penting bahagia. Ayo Mipale. Jadi sekarang kau mau bicara apa? Bulaing, jujur, awalnya memang saya benci sama kau. Tapi kebencian itu kini berubah menjadi perasaan cinta. Cinta? Cinta apa yang kau maksud, rival? Kita berada dari dua keluarga yang saling benci satu sama lain. Tidak mungkin cinta itu bakalan ada di antara kita. Saya cinta sama kau dan Bulaing, dan saya akan buktikan itu. Buktikan dengan cara apa? Saya akan berusaha miliki kau. Cinta tidak harus memiliki. Kalau kau cinta dengan saya, kau minta saya sama Sang Pencipta. Karena serumit apapun jalan kita, pasti bakalan bisa bersama. Mereka dulu saling membenci, dua hati yang tumbuh dari luka, dua jiwa yang tak pernah berniat saling mendekat. Namun waktu diam-diam bekerja, mengikis kebencian, mengubah tatapan yang dulu tajam menjadi rasa yang tak pernah mereka rencanakan. Tapi seperti kata Bulaing, cinta tidak selalu harus memiliki. Kadang perasaan yang lahir dari permusuhan justru hanya singgah untuk mengajarkan arti lembutnya hati. Kenapa kalau sekali tuh? Jujur, kenapa sih? Sekali kau orang mencintai, Tidak ada dia yang salah dari mencintai. Memangnya kita cinta sama siapa? saya cinta sama seseorang yang mustahil saya miliki. Tidak ada yang mustahil karena kita berdua. Ala-ala cara kitong. Kemarin kemana gitu pasti mengendara, nggak ada pas bicara. Pergi ke samping. Kemana Pak teman? Sebenarnya saya suka sama Bulaing, anaknya Karingalle. Apa? Ih, jangan ribut, dengar kita tidak. Kukira kita bermusuhan sama gara-gara. Permusuhan bukan warisan untuk kita deh. Terserah kita nih, tapi resikonya kita tanggung sendiri. Saya siap tanggung resiko apapun. Terserah kita lekas mati. Dengar-dengar Bulaing ketemu Badi Pak kemarin di Mengendara. Kenapa bisa tahu? Karena dapat info dari temanku.
kemarin. Memangnya kenapa? Gak apa-apa aja ya, asalkan bisa jaga batas sama dia. Mulai, sebenarnya saya mau jujur sama kamu. Kusuka kok. Suka. Jangan jadikan itu hal candaan. Saya tidak bercanda, saya tidak berbilang suka sama kamu. Suka dan cinta itu jelas berbeda. Hari ini kau ungkapkan kalau kau suka sama saya. Tapi kemarin, Rival sudah nyatakan cintanya ke saya. Masuk mulai. Rival itu anak dari musuh keluarga kita. Saya luar selalu kau tenangkan diri. Duduk diri dan cara bermain. Sekarang jelaskan, kamu cinta sama dia? Kamu suka? Perasaan tidak bisa dikendalikan. Dan bahasa cinta yang paling indah adalah doa. Kalau begitu, saya akan selalu doakan kamu. Saya pamit pulang dulu. Saya juga cinta kau dan saya akan buktikan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya ini kan, Mas. Kenapa ketemu gue bulan yang kemarin? Siapa kasih tahu? Kulihat kemarin, tapi ada urusan gue jadi tidak ke sana ya. Jangan mau gitu bah, saya keluar nongki. Ada mereka aku itu pasti ke keluarga. Ada dah, lu Google kah? Apa mesti lu Google kah? Kamu pasti sih mau tahu ngapa? Kenapa berkelahi, Dika? Duduk dulu. Kenapa di sini berkelahi? Dia dulu om Google kah? Belum bisa ada urusan mana? Sebenarnya kenapa kau itu Sita? Sebenarnya pusing ini. Pusing kenapa Ki? Kayaknya Kak Rival sama Kak Lalo lagi ada masalah. Masalah? Masalah apa? Kemarin Kak Lalo berkelahi sama Kak Rival. Memangnya apa yang terjadi? Ternyata Kak Rival suka sama yang lain, anaknya kalian Allen. Makanya Kak Lalo suka. Lengale salah satu orang terkaya di kampung ini. Iya itu nih. Tapi ngomong-ngomong, di mana Kak Rival ini? Dia pergi tidak tahu bilang di mana. Halo? Iya, tunggu Mak. Duluan ngapain nah? Ada urusanku. Kenapa gitu aja saya kedua rival suruh ke sini. Kenapa? Tidak Bi, ada masalah dengan sama rival. Kemarin kita dipukul. Kakak mantung, kenapa dipukul Ki? Oh, saya bilang gara-gara temu bulai. Yuk, Pak masih mantong kok. Kemarin sudah mau ajar baik-baik. Karena jangan sampai ada perasaan di antara mereka. Kau tidak boleh egois, karena perasaan tidak bisa dikendalikan. Sepertinya memang ada cinta di antara mereka. Walaupun ada apa masalahnya. Jelas itu salah karena dia tidak bisa ditutupi dengan cinta. Lalu, kau perbaiki perasaanmu. Lupakan kejadian yang terjadi di masa lalu. Kita buka lembaran baru. Apakah saya terlalu keras, Amar? Jelas, makanya saya bilang dendam bukan warisan. Kalau begitu, saya tidak akan menjadi penghalang di antara mereka. Ayo ke tribun jalan-jalan. Apa itu dibahas bulan sama Rival waktu di Mangendara? Jangan-jangan ada perasaan di mereka. Pergi ke sana. Iyo Kak, pergi Kak. Iya, pergi pas mau pulang. Kenapa bisa? Rival datangi meja kami dan mengajak bulan pergi. Kukira keluarga mereka saling benci. Benci kan bisa menjadi cinta.
kalian tidak usah bahas cinta mereka di sini. Sudah Minisa, dan tidak bisa dibawa terlalu jauh. Jadi saya harus apa? Kau harus bertukar dendam yang terjadi di masa lalu. Betul itu, Nisa. Oke, Pale, kalau itu yang menjadi jalan terbaik. Nah, itu kan bagus. Ayo deh, naik kita riba jalan-jalan. Ayo. Hidup kadang mengajarku dengan caranya yang keras. Saat hampir tumbang, aku teringat ibu, perempuan yang menahan luka sambil tetap tersenyum. Dari matanya, aku belajar bahwa seberat apapun langkah, aku harus terus berjalan. Saya tidak punya tujuan apa-apa. Saya cuma mau temui kau karena saya tidak mau orang yang saya cintai kenapa-napa. Bukannya itu rival sama Bulai? Weh, di mana Bulai itu sana? Kalian mau ke mana? Saya di sana ada Bulai sama rival. Kami mau ke sana. Kami juga ikut. Mungkin setelah ini kalian akan marah dengan kami berdua. Tapi cinta bukanlah dosa. Kami tidak akan marah. Begitupun dengan saya. Pal, saya minta maaf atas perbuatan buruk saya semua. Saya juga minta maaf. Lain, saya juga minta maaf. Ada apa rame-rame ini boleh? Ada ya apa-apa. Kenapa kau ada di sini sih, Pak? Teta yang suruh saya ke sini. Saya membawa pesan dari Teta bahwa keluarga Ale dan keluarga Laja sudah memutuskan tali permusuhan. Kenapa bisa di sini, Pak? Saya tahu kalian di sini, makanya saya ke sini untuk bersama kalian. Dan kata tetamu tadi, keluarga Raja sudah melupakan semua yang terjadi di masa lalu. Serius, Kim? Iya! Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang dua keluarga konglomerat yang saling membakar nama dan kehormatan, bukan pula tentang Rival dan Agus yang memanjat langit dengan doa demi cinta pada Bulai. Ini adalah kisah tentang seseorang yang memilih masa depan daripada dendam, yang memilih mimpi daripada pertarungan lama yang tak pernah selesai. Bulai berdiri di tengah badai, namun ia memilih berjalan ke arah cahaya, ke pendidikan, ke karir, ke hidup yang ingin ia bangun sendiri. Biarlah cinta berperan di langit, biarlah masa lalu beristirahat, karena pada detik terakhir ini, yang menang bukan siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling berani melangkah pergi. Inilah penutup dari kisah Darah Siri, sebuah kisah tentang harga diri, cinta, dan keberanian untuk keluar dari lingkaran yang pernah mengikat.